ngomongin selama masih sama Baim ya, lu sama Baim. Gue pengen tahu lu kan salah satu orang deketnya Baim nih. Itu lu tahu nggak sih sebenarnya dia itu Mas Baim, maaf ya kalau dikit-dikit nanya nih, dia itu yang teman-teman itu kan sempat ada yang bilang settingan lah, apalah, Gojek terus marahin bapak-bapak lah, kan banyak tuh turunan. Tapi gue pengen nanya intinya aja sih, sebenarnya kalau di Baim itu dia settingan nggak sih kalau Mas Baim buat konten? Ini kita langsung nanya ke mantan orang belakangnya Baim. Yuk, lanjut nih Sejan. Berasa mantan apa gitu. Baim itu Mas Baim itu saya kan suka banyak ini ya. Kalau dulu kan happening banget tuh pada bikin konten settingan gitu kan. Nah, kalau Baim tuh menurut gue salah satu YouTuber yang nggak pernah ada settingan sama sekali. Ini menurut Miss Ucan ya, sebagai mantan orang layar Baim. Tapi kan butuh kejujuran, itu settingan apa bukan gitu kan? Tidak ada settingan sama sekali. Ini sih percaya nggak percaya, tapi ya memang nggak ada settingannya di Baim itu, gitu kan? Kalau di zaman TV kan kita suka bikin gini kan, misalnya bikin reality show gitu. Kita kan kadang suka nyiapin talentnya gitu. Yang bisa kita bikin nangis tuh talentnya dan sebagainya. Kita disiapin tuh, biar talent ini siap-siap, nanti dikasih hadiah ini ya Bu, Pak, nangis gitu kan. Nah kalau di Baim tuh ya nggak ada nangis yang nangis gitu. Malah pernah yang kita prediksi, oh ini orang akan nangis banget nih, akan gimana banget nih gitu ya. Ternyata ya enggak, karena emang nggak settingan. Jadi begitu dibantu, si orang ini jadi ya ada yang biasa aja. Jadi waktu di TV itu banyak settingan ya? Makin kesinian tuh menurut gue iya, reality show itu. Tapi sebenarnya gini, kebutuhan settingan itu kan udah skenario ya, udah scripted kan gitu. Jadi ya ada beberapa lah kayak cinta-cintaan reality show yang di studio ya kan, cinta-cintaan tuh beberapa tuh udah disiapin sebenarnya talent-talentnya gitu, yang comblang-comblangan, yang mertua ketemu menantu berantem di satu acara gitu kan. Itu tuh sebenarnya udah disiapkan secara skenario, skrip sebenarnya. Jadi misalnya gini, kenapa itu dibuat? Sebenarnya karena gini, kan kadang orang yang aslinya kan yang mungkin nggak mau bongkar aib ya, manusia lah ya, nggak mau bongkar aib, akhirnya kita ambil ceritanya, ya kita bikin settingannya. Kalau di film-film jadi kayak inspired by true story gitu. Inspired by, tapi memang sebenarnya ada kisahnya gitu. Nah, yang saking penasarannya lagi nih gue nih, itu kan waktu di Baim tadi konfirmasi dari Miss Ucan tuh nggak ada settingan. Tapi tujuannya apa sih dari Baim ini buat konten? Apa cuman selain Baim cari duit buat bayar Miss Ucan ya? Yang katanya bayarannya wow. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Apa cuman pengen bagi-bagi atau misalkan pencitraan atau bagaimana? Yang menurut lo yang lo tangkap selama kerja sama bareng Baim itu apa sih? Ini sih real-realnya yang gue kenal dari sosok seorang Baim Wong ya. Dari awal gabung sama Baim itu serunya adalah nggak ada settingan itu ya, sepakat nih gue sama dia. Pertama, yang kedua adalah dari sisi berbaginya, karena emang dasarnya orang ini tuh senang berbagi gitu. Jadi nggak cuma berbagi sama semua orang, malah mungkin kalau misalnya dia punya duit lebih banyak lagi, dia mau ngebantu orang satu Indonesia kali gitu ya. Malah tuh gue yang suka gini, mas udah yang ini belum selesai, karena gue takutnya kan gue tukang nyatet ya, maksudnya kayak misalnya kita datang nih, kita baru tahu kebutuhan orang yang dibantu ternyata lebih butuh lebih butuh kasur dibanding motor, padahal kita dinyatin motor misalnya. Ternyata kayak dia lebih butuh kasur deh, lebih butuh rumahnya diberesin deh. Suka tiba-tiba begitu tuh di lapangan. Jadi kadang tuh suka gue catet kan, si bapak Ical misalnya, dia butuh rumahnya dirombak gitu ya. Akhirnya motornya kita nggak keluarin karena dia lebih ngebutuhin rumah yang dirombak ya. Akhirnya kita alokasi dana. Kita beresin sih rumahnya gitu kan. Nah
kadang yang gitu-gitu kan nggak kita bisa prediksi karena itu tadi nggak settingan gitu kan. Nah tujuannya tuh pure banget ngebantu. Mungkin kalau misalnya gini, lu deket sama Baim aja lo, makanya lo ngomong gitu kayak ngebelain gitu kan. Tapi ini serealnya gue kenal sama artis dan beneran deket sama artis Baim gitu ya. Ya sebenarnya gue gak kenal Mbak Imo, sebelumnya gak kenal itu pas memang dia butuh kreatif terus gue gabung. Nah visinya sama nih, dia suka ngebantu dan sebagainya. Kita sama-sama lagi ngebenerin agama waktu itu. Oh ya. Ya kita percaya pintu surga itu kan masuk dari mana aja ya kan. Nah salah satunya adalah berbagi itu. Itu terus kadang tuh gue suka ngontrol gini mas. Si yang ini belum nih, si ibu ini belum. Malah kadang dia suka ngomel. Mana nih utang-utang gue? Belum maksudnya utang berbagi sama siapa itu. Jadi kadang Chan kita konten apa nih gitu. Mas yang ibu ini belum nih, rumahnya diberesin mas, yang ibu ini belum nih, motornya dikasih dan sebagainya. Jadi nanti udah datangin yang pertama, misalnya kita datangin Bapak Ical gitu kan, rumahnya dirombak nih, oke Pak nanti ya Pak. Kita kan mesti merencanain budget dulu tuh, ya kan. Berarti ke Mbak Im ini dia sering ada, atau mungkin ke lu sendiri sering ada surat-surat kaleng gitu kali ya. Mas Baim tolong renovasi rumah saya dong. Mas Baim saya belum sekeluarga belum makan. Sering kali ya? Menarik. Sering Wak. Kadang tuh gue keluar rumah di rumahnya Baim tuh ya itu yang panjang banget orang minta tolong. Malah itu ngantri banget. Dan itu sampai diterima surat. Kadang kalau suratnya nggak ke Baimo, ke Kak Ucan gitu ya jangankan surat yang bentuknya fisik, DM coy. Oh, I see. DM gue tuh banyak banget sama orang minta tolong. Kadang tuh gini, yang uniknya tuh waktu itu karena kita sering ngebantu, karena Mas Baim sering bantu orang, kita punya satu nomor ditaruh di waktu itu pakai handphone gue tuh. Pakai handphone gue karena handphone nggak dipakai, terus Baim bilang Chan pakai device lu gitu ya, pakai handphone lu. Ya udah, gue pakai tuh tab gue, lo tau tab gue rusak karena yang masuk tuh sehari itu bisa ribuan orang minta tolong coy. Semacam call center ya? Iya itu sampai aku bilang mas gue udah gak bisa lagi dibuka gitu karena nyampur kan tadi itu gue pegang nomor itu buat nyaring kerjaan gue saring yang endorse nya Mas Baim waktu itu kan mulai banyak ya. Gue saring, terus satu lagi temen gue itu kalau mulai banyak banget, satu lagi temen gue itu yang nyaring orang-orang yang mau dibantu gitu. Jadi terus akhirnya itu nge-hang kan, terus Mas Baim bilang gini, Ucan mana kerjaan? Mas ini handphonenya nge-hang, beneran nge-hang Cal. Ucan sehari berapa? Pas dibuka tuh ya Allah gue ada rekamannya kali Cal. Dibuka tuh, diklik, itu tuh yang WhatsApp-nya tuh yang berhenti. Apa dia nge-hang, gue matiin lagi nge-hang. Dan akhirnya, mas ini gak bisa gini nih mas, gimana ya gitu. Nah akhirnya kerjasama sama Kita Bisa. Oh iya. Jadi kita punya bareng Bapau namanya. Di Kita Bisa itu, program sendiri ya? Itu program bareng sama Kita Bisa, jadi kalau misalnya ada yang mau butuh bantuan dan sebagainya itu daftar di situ. Nah itu udah privilege banget ya, itu udah wadahnya Bapau yang mau dibantu gitu. Tapi sampai sejauh mana sih seorang Mbak Im Wong ini dia istilahnya membantu gitu kan, karena tadi dibilangnya tiap hari itu WhatsApp yang entah sampai mungkin gua nggak tahu ya ratusan apa ribuan gitu ya. Tapi sampai sejauh mana sih, misalkan dalam sehari itu ada berapa orang yang bisa Baim bantu? Sebenarnya sehari itu kalau yang gue tahu gitu ya, sehari itu bisa yang benar-benar langsung bantu banget ya, sampai full tuh sehari satu. Oh karena konten ya, dijadikan konten. Iya, karena kan kontennya mesti diurutin kan gitu. Nah kadang juga di luar konten, karena yang basicnya dia suka ngebantu, di luar konten dia suka berbagi. Misalnya gini, ini pelajaran yang gue dapet dari sosok Baim Wong ya. Jadi bisa di jalan, terus dia ngeliat tukang tahu nih. Jadi kita bilangnya apa ya? Orang yang mau dibantu kita bilangnya. Tadinya kita bilangnya target tadinya. Biasa orang syuting ya, target gitu. Nah terus Baim nggak suka sama sama kata-kata target karena kesannya kayak dimanfaatkan kan, kesedihannya dimanfaatkan kesannya gitu. Diganti deh orang yang mau dibantu gitu. Nah cari jalan kan suka gini nih, itu tuh kayaknya tuh ada, itu tuh cocok tuh dibantu tuh orang tuh cocok gitu. Nah ternyata pas kita lihat kayaknya enggak deh, orangnya masih kuat kayaknya deh, masih muda gitu kan. Enggak sesuai nih. Tapi karena kita udah niat, karena Mbak itu berhenti mobilnya, kasih duit, turun kasih duit. Cuman ngasih duit aja. Kasih aja. Karena tuh ngasih 200.000, 300.000, terus kasih aja gitu lah. Jadi
apalagi kalau gini ya, pas gue ke mana waktu itu, ke Kalimantan, banjir Kalimantan tuh waktu itu ke sana, kita nih timnya, gue bertiga atau berempat ya, lupa deh, bertiga deh kalau nggak salah. Kita nih timnya tuh dikasih duit masing-masing. Gue lupa berapa orang, banyak 5 orang deh kita dikasih duit masing-masing. Gue lupa besarannya antara 2 juta atau 3 juta gitu seorang. Itu kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya tangannya Mas Baim itu nggak bisa ngebantu semua orang. Iya. Jadi dia nyebar timnya, kan kadang kan misalnya gue di perahu mana, Baim di perahu mana gitu kan. Lewat tim-timnya tuh misalnya lu lihat siapapun gitu ya, tolong ya dikasih-kasihin gitu. Jadi terserah kita mau ngasih berapa. Oh, yang penting lu udah dibekelin sama Mas Baim. Bekelin deh. Pokoknya setiap ke tempat bencana tuh selalu gitu. Bicara kasih anak-anak nih segini gitu. Buat dibagi ya. Kita kan gak enak ya, kadang kita gue mikirnya anjir tuh amanah ya, jadi nggak bisa. Gak enak gitu kayak gue pakai sendiri, ya Allah amit-amit ya. Jadi ya dikasih ke orang-orang yang emang kita pengen. Cuma kadang tuh masih kepegang, Cal. Kita nggak sempet ngasih. Karena udah sibuk sama bawa barang-barangnya Mas Baim, ngamanin orang-orang. Jadi kadang mana yang mau kita bantu? Yang lagi ya timnya Mas Baim kan, wah ini bapak datang kerumunan gitu kan ya. Kerumunan gitu-gitu kan. Yang paling berkesan tuh waktu ke Kalimantan, banjir Kalimantan itu kan. Jadi ngebantu masyarakat sekitar itu. Itu kayak apa ya? Misal kepuasannya tuh nggak kebayar. Mungkin itu kali yang gue rasain Mas Baim ya. Dia punya duit yang banyak, terus pengen dia bantu semuanya, dan dia percaya duitnya akan balik lagi ke dia lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau cuman pengen tahu lebih dalam aja sih sebenarnya. Kalau Baim seperti itu sebenarnya tanggapan dari Ibu Paulanya sendiri menurut lu kayak gimana sih? Biarin aja atau gimana nih? Ya kan mereka laki bini ya, jadi kan kayak setahu gue sebelum mereka nikah juga emang Mas Baim tuh suka berbagi. Jadi kayaknya Kak Paula tahu deh emang konsep hidupnya adalah berbagi. Mas Baim itu, jadi mau nggak mau kan dia pasti ngebantu lah ya istrinya gitu. Kadang-kadang support lah berarti. Support. Kadang-kadang si Kak Paula kan juga punya konten berbagi sendiri. Sampai akhirnya ada Kiano mulai besar tuh kita bikin konsep berbagi juga. Berbagi ala Kiano, berbagi ala Kak Paula, pernah nyamar dan sebagainya, intinya berbagi. Nah, gitu. Kalau misalkan memang Mas Baim itu kan senang ngebantu banyak orang. Buat lu nih, apa yang paling berkesan selama lu di Baim? Apa yang paling ngebuat lu berkesan untuk bantuan Baim ke lu sendiri, bukan ke orang-orang? Ke gue sendiri tuh waktu itu gini, apa ya? Pasti ada dong. Ada. Tapi itu gimana ya? Dia tuh nggak pernah ngasih yang gini, misalnya kayak kita butuh terus dikasih gitu. Iya. Nggak pernah yang begitu. Tapi kalau kita bilangnya emang jalannya Allah ya. Jadi waktu itu gue lagi pandemi itu, terus gue bingung kan, semua mandek, klien-klien waktu itu nggak bayar gue, tapi kan hidup gue mesti berjalan nih. Gitu. Gue inget banget waktu pas interview sama Mas Baim itu, duit gue tinggal 300.000. Caranya masih awal bulan, ya kan? Mau nagih klien gak ada yang keluar, pusing kan tuh. Akhirnya ya udah nemuin Mas Baim, ngobrol, dilalah hari itu juga, udah kerja bareng deh, gitu. Nah itu buat gue udah rezeki banget lewat dia. Berarti bantuan yang paling berkesan buat lo adalah bantuan lo bisa bekerja sama bareng Baim. Dengan misi yang ternyata tuh sepemikiran lah kita, gitu. Dari segi semua terpuaskan gitu. Jadi kayak keuangannya ya gue dapat, gue bisa berjalan dengan kehidupan gue sehari-hari, batin gue juga dapat. Berarti kalau mau bekerja sama Baim, bisa nggak gue bilang gini? Yang penting kalau mau kerja sama Baim itu konsepnya adalah berbagi tanpa settingan. Iya. Iya, ini segitunya ya. Malah bahkan dulu sebelum ada endorse produk itu, konsep berbagi itu uangnya uang pribadi Baim. Dari uang pribadinya. Dan itu yang gue yang gini, ini bener gak sih uang pribadinya dia gitu kan? Dan emang itu uang pribadinya dia. Gitu sampai dia tuh kadang tuh suka aduh duit gue habis ya. Oh iya? Iya. Mas Baim yang sebegitu pernah kehabisan. Tapi habisnya bukan buat dia foya-foya gini-gitu ya. Walaupun gue tahu kadang dia suka belanja gitu ya. Tapi belanja ini tuh apa sih? Paling kayak dia seneng lihat sebenarnya lucu dia udah sebiji, 2 biji udah.
Enggak yang belanja heboh apa gimana tuh ya, enggak segitunya gitu. Cuman habisnya karena bantu orang sampai akhirnya dia kayak keuangan gue harus diatur deh. Oh berarti kalau udah bilang keuangan harus diatur itu pertanda ya? Karena kan kayak gini, karena saking senangnya kita kan, udah kasih aja gitu. Sampai akhirnya tawa-tawa cuma yang Chan gue habis nih duitnya gitu. Gimana sih? Gimana ya? Diatur pas iya tapi ketawa dan itu gini, duitnya masih ada apa enggak? Ya udah kan juga masuk lagi gitu kan. Itu yang begitu duit kita Allah kan dia diem ya. Endorse masuk ini masuk gitu. Nah itu waktu itu kita cuma bertiga timnya. Tim lapangannya cuma gue, Baim, sama Nikita. Ini maksudnya ada penggemar Nikita nih. Gue, Baim, sama Nikita. Bertiga-tiga doang tuh kita. Sampai kita bikin keluarga Doraemon. Keluarga Doraemon gitu ya. Awalnya tuh gitu tuh. Jadi senang banget Cal. Jadi dulu sampai kita berangkat tuh pagi habis subuh. Pas bulan puasa tahun 2020 habis subuh berangkat. Ya gitu nyari orang dibantu. Terus Cal seharian tuh sampai maghrib kita balik ke kantor buka puasa. Tapi tuh kayak nggak berasa capek, aus, lapar tuh gak ada. Baru tuh besoknya tuh gitu lagi sama kita tuh. Terus aja gitu sampai sebulan, nggak libur sebulan itu kita. Gitu cuman kepuasannya tuh kayak happy aja gitu ya. Di samping ngelihat AdSense ya gitu. Oh mas ternyata AdSense-nya oke juga ya. Ternyata yang nonton banyak juga ya gitu. Berarti emang sisi berbaginya dia, sisi kemanusiaannya dia itu yang harus tongolin gitu. Jadi start dari situ deh akhirnya kebentuk image bahwa Baim yang suka berbagi gitu. Mas Baim pengen tahu dong. Enggak ini cuma pengen tahu doang sebenarnya. Mas Baim kan suka membantu tanpa settingan nih Mas Baim. Kira-kira kapan bisa jadi DPR buat negeri kita nih Mas Baim? Ya mudah-mudahan semua jadi dibantu tuh ya. Itu dia. Itu kan gue rasa kalau misalkan memang Mas Baim seperti apa yang sudah gue konfirmasi sama Miss Ucan nih, kayaknya negeri yang gue tinggal ini harus ada sosok Mas Baimnya gitu loh. Iya benar. Biar harus ada sisi kemanusiaannya gitu. Iya. Itu betul. Ini dong menarik. Yang next itu sebenarnya Mas Baim kok mau nggak sih mungkin kayak teman-teman konten creator yang lain lah membantu teman-teman ini klub-klub Liga 2 untuk naik ke Liga 1 kayak sebelah. Mau nggak? Pernah punya kepikiran nggak sih? Pernah banget. Jadi waktu itu dia sempat mau ngambil liga apa tapi nggak tahu ya waktu itu ada mau kerja sama klub bola juga tapi nggak tahu ya karena yang gitu-gitu kan sebenarnya dealingnya langsung sama Mas Baim kan jadi ini cuma terima aja gitu. Nah cuman akhirnya karena gue tuh tahu banget dia suka basket, akhirnya sekarang dia gabung sama tim basket jadi liga apa gitu lah. Tapi emang itu lebih dunianya dia. Karena basket. Ya. Nah, dia tuh basket banget orangnya jadi paham seluk-beluknya lah gitu. Jadi pas dia gabung sama si tim basket itu, gue malah mikirnya ya udah ini mah dia banget gitu, udah cocok banget dibanding atau ya, gue nggak tahu sih kalau itu tuh itu aja di bisnis apa enggak sih ya si liga-liga itu gue nggak paham sih gitu. Hebat Mas Baim, hebat, bisa berbagi, bisa membantu, ya pokoknya bisa kemana-mana lah Mas Baim tuh. Iya. Tapi duitnya sebenarnya dari mana sih? selain duit yang lu bilang tadi dari AdSense apa segala endorse itu dari awalnya kan tetap harus ada yang diputerin dong pasti. Yang namanya bisnis kan. Ya kita nggak bisa lihat lurus-lurus aja ini adalah bisnis gitu. Itu sebenarnya duitnya dari mana sih? Lu tahu sejarahnya nggak sih Mas Baim ini gimana dia bisa beranjak dari mana? Kalau sejarahnya cuma dia yang tahu ya kalau sejarahnya. Tapi kalau gua ngeliatnya dari luarnya dia ya. Karena awalnya itu kan itu tadi duitnya duit dia pribadi sampai dia kehabisan duit kan harus diatur kan tadinya kan emang itu bapak itu kan YouTube doang tok bener pure gitu nggak kepikiran akan jadi yang gimana tapi ada misi bahwa ini harus jadi perusahaan yang besar gitu. Nah akhirnya alhamdulillah dia jadi sekarang tuh namanya Tiger Wong Entertainment setahu gue. Tiger Wong itu jadi PH. Nah akhirnya dari situlah mulai diberesin tuh keuangan dan sebagainya. Jadi
kayak Mas Baim itu ya nggak harus pakai duit pribadinya dia, tapi disisihkan gitu loh dari penghasilan AdSense-nya, dari endorse-nya disisihkan untuk berbagi. Gitu. Jadi bagi dari situ. Nah, cuman ada beberapa apa namanya investor kali ya, yang kadang tuh kayak gini loh, kayak pengen ikutan berbagi juga, lu taruh duit deh di Baim, buat titip ya. Ada berbagi ya gitu-gitu. Jadi nanti Mas Baim berbagi lagi nih sama investor. Siapa lagi? Berbaginya gini, bukan yang di bisnisin ya. Jadi kayak misalnya, gue punya duit 500 juta nih, gue kasih ke lu ya. Ibaratnya kalau di kita kan sedekahan nih, ya kan 2,5% sedekah ya, sedekah. Bukan cuci uang ya. Kan, ini pure sedekah ya, gue nggak ngerti gitu. Tapi pure sedekah, karena Mas Baim kadang bilang, Chan nih dapet nih dari sini, orang ini pengen berbagi, ya udah duitnya itu ya ditaruh disimpan Mas Baim, itu buat dibagi-bagi aja. Gitu. Jadi makin lama banyak gitu ya. Kadang dia malah nggak mikir tuh, misalnya ada orang yang biaya pengobatan cancer itu kan mahal ya. Kan sekarang harus kemo, harus ini yang gitu kan. Nah, itu diambil sama Mas Baim, gue bantuin. Gitu kan. Malah kadang apa namanya ya, duitnya digelontorin ke situ aja buat orang biaya kemo dan sebagainya gitu. Itu malah yang paling sedih tuh, kan dulu banyak ya gue nanganin nanganin orang yang cancer tuh banyak, Cak. Sedihnya tuh kalau misalnya kita udah bantuin tapi dapat kabar meninggal. Nah itu yang udah yang awal-awal tuh sedih banget, Cak. Tapi sekarang juga masih sedih sih. Terakhir tuh ada namanya Galuh itu udah kita bantu banget kan, masih kecil soalnya, punya cancer di tangan kalau salah deh. Tangannya tuh hilang satu karena cancer, sampai nyerang ke organ dalam akhirnya, tapi sampai di akhir hayatnya itu Mas Baim masih bantu. Sampai di akhir hayatnya. Bantuan itu juga turun ke keluarganya. Iya, terus. Jadi butuhnya apa nih? Butuhnya kendaraan, kasih. Butuhnya apa? Kasih. Kebutuhannya apa gitu. Cuman kadang gini, kadang tuh kebaikan itu pasti ada yang manfaatin sebenarnya. Jadi kadang ada aja orang-orang yang manfaatin, kita tuh pikirnya ini buat apa sih? Dia kadang suka ada gitu ya, ada yang Mas butuh ini. Ternyata kita kasih, pas kita tengok ke rumahnya nggak dipakai buat yang seharusnya. Nah itu ada, Cal. Itu kan dibelokin lah ya. Iya, padahal itu kan ya. Terus cuman Mas Baim cuma gini, ya udah, ya niat kita kan ngebantu. Iya. Jangan pakai apa aja udah, walaupun di sini tuh kayak gondok ya nggak sih. Iya. Gue sebagai timnya gitu, bukan duit gue sih, tapi kan anjir gue gondok juga ya, dipakainya buat yang lain gitu. Nah itu sering juga. Iya, tapi kalau yang untuk perilaku menyimpang tadi kan dipakai kemana-mana, menurut gue itu sesuatu yang mungkin di dunia ya itu mungkin sesuatu yang wajar ya, karena udah ngerasa dibantu, udahlah gitu, gue masih bisa pakai yang lain, akhirnya ketarik yang lain. Tapi pernah nggak sih ada yang sirik sama Mas Baim nih gara-gara kok Mas Baim bantunya itu mulu gitu. Gue udah ngirimin surat kaleng, gue udah ngirimin DM atau WA sebagainya, tapi kok gue nggak dibantu-bantu. Pernah nggak sih? Banyak banget. Terus itu gimana tuh? Banyak, cuma kan gini, berapa penduduk di Indonesia coba? Iya. Sekian orang itu yang kita nggak bisa bukan ratu-ratu juga. Sampai gue pernah bilang, sampai ada juga gini, Mbak, ngomongnya kayak tadi lo bilang, ya ampun Mbak Ucan, masa Kak Ucan, masa dibantu dia lagi sih kontennya, kenapa nggak kita nih yang beneran susah dan sebagainya gitu. Kadang gue bilang, maaf ya Bu ya, sampai ya maaf kalau saya sampai sempet kesel juga, sampai gue bilang, Mas Baim tangannya coba dulu Bu. Pernah gue bilang gitu, karena dia sendiri, kita yang tim yang ngurusin juga yang aduh ini gimana lagi gitu. Karena pengen ngurusin semuanya, tapi walaupun kita udah pakai kita bisa itu ya, masih tetap aja Cal. Itu karena kan yang dilihat bukan kita bisanya, kan tetap Baimnya. Iya. Itu kayak ada wadah tapi kayak masih nggak bisa buat ngebantu semua mau gitu. Nah itu kan kalau misalkan dia ngebales lewat WA atau surat kaleng ya, pernah nggak sih sampai misalkan ada salah satu pihak yang gede akhirnya ngeganggu Mas Baim atau bahkan ngeganggu lu sebagai orang yang kerja sama-sama Baim, mungkin rumahnya didatengin kah, dilemparin kah, atau gimana kan? Kalau sampai jahat gitu sih enggak ya, tapi sampai yang nggak pulang-pulang
nunggu depan kantor, nunggu depan rumah Mas Baim tuh ada. Oh iya. Ada nunggu diem gitu sampai yang sempat di ini deh, sempat di konten juga deh yang apa sih namanya, ojek online kalau nggak salah tuh. Iya. Ojek online yang sampai bener-bener sampai belaga pingsan, rame-rame. Terus mobilnya Mas Baim itu yang dipepet, karena minta bantuan. Pernah macam rame-rame itu dipepet mobil Mas Baim tuh. Ya kita juga serem lah kitanya, karena yang timnya juga pernah digitu-gituin, Cal. Itu kalau yang kayak gitu, oke, yang nunggu antri gitu diusirin sama Baim atau gimana atau gimana? Kalau Mas Baim nggak pernah ngusir ya, nggak pernah ngusir, dibiarin aja. Kadang security bilangin Mas Baim nggak ada ya, tetap sopan kalau nggak pas sampai yang udah sama-sama ini gitu. Tapi kadang tuh kalau misalnya pas ada Mas Baim kan suka kontenin kan, kontenin diajak ngobrol sebenarnya, terus kadang pertanyaan Mas Baim selalu kayak gini, kenapa ke gue sih? Masih banyak lah Raffi Ahmad gitu. Masih ada loh si ini gitu. Sebut merek nggak apa-apa nih. Ya. ada juga yang gini. Coba aja kemana namanya? Ada yang gini. Ada yang sebenarnya pengen ke rumahnya Raffi Ahmad tapi malah lewat Mas Baim. Penyanyi dari Lampung, gue inget banget tuh. Itu sampai dibantuin sama Mas Baim ketemu sama Raffi. Oh iya. Berhasil sekarang. Berhasil. Gitu yang gitu tuh banyak deh.